Lebih sering daripada tidak, kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga kita lupa akan signifikansi bagaimana kita mempresentasikan diri kepada orang lain. Namun, cara Anda tampil secara konsisten menentukan pengaruh yang Anda miliki baik terhadap rekan-rekan maupun masyarakat. Video ini menguraikan 10 praktik yang dapat membantu meningkatkan reputasi Anda dan meninggalkan kesan yang abadi dalam hampir setiap aspek kehidupan. Dengan merawat kualitas dan perilaku berikut, Anda akan meningkatkan efektivitas interpersonal dan bagaimana Anda dipandang serta dihargai oleh orang lain. Nomor 1. Tunjukkan penghargaan pada pendapat, ide, dan keyakinan orang lain. Penghargaan melibatkan perlakuan yang tulus, sopan, dan adil terhadap orang lain. Ini melibatkan menunjukkan penghormatan, perhatian, dan pertimbangan terhadap orang, perbedaan mereka, keyakinan, dan batasan. Bersikap hormat bukan hanya mencerminkan positif pada karakter dan keterampilan interpersonal Anda, tetapi juga menunjukkan tingkat kedewasaan, pikiran terbuka, dan kecerdasan emosional yang sangat dihargai baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ini memungkinkan Anda terhubung dengan orang lain dengan cara yang bermakna dan mempromosikan pemahaman serta empati. Nomor 2. Jujur, transparan, dan bertindak dengan integritas. Dalam setiap interaksi bersikap jujur dan bermoral meletakkan dasar kepercayaan. Ketika Anda berkomunikasi terbuka dan jujur, orang akan mengakui ketulusan Anda, yang pada gilirannya membangun kredibilitas. Selain itu, bertindak dengan integritas membentuk pendekatan berprinsip terhadap interaksi Anda. Ini menunjukkan komitmen Anda untuk melakukan yang benar bahkan ketika dihadapkan dengan tantangan atau keputusan sulit. Integritas Anda menciptakan standar perilaku yang meningkatkan karakter dan hubungan yang Anda bentuk. Nomor 3. Jadilah seseorang yang dapat diandalkan. Keandalan memerlukan disiplin dan usaha sadar, tetapi itu penting untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan langgeng, baik secara pribadi maupun profesional. Memenuhi janji Anda, sekecil apapun, menetapkan Anda sebagai orang yang memegang janji. Ketika orang tahu mereka bisa mengandalkan Anda, mereka jauh lebih mungkin mempercayai Anda, mencari masukan Anda, dan memberikan tanggung jawab dan peluang yang lebih besar. Nomor 4. Bertanggung jawab atas tindakan Anda. Setiap orang melakukan kesalahan, itu tidak dapat dihindari dan hanya bagian dari kehidupan manusia. Namun, ukuran sejati karakter terletak pada bagaimana seseorang merespons kesalahan ini. Bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Anda, bukan bermain-main dengan salahkan, adalah praktik mendasar yang secara signifikan memengaruhi bagaimana orang lain memandang dan menghargai Anda. Mengakui dan menerima kesalahan menunjukkan kedewasaan, tanggung jawab, dan kemauan untuk belajar dan tumbuh. Ini mengirim pesan kuat bahwa Anda tidak hanya menyadari tindakan Anda tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki dan memperbaikinya. Nomor 5. Bersabar dan pahami. Terutama dalam situasi tantangan, kesabaran adalah kemampuan untuk menerima atau menoleransi keterlambatan, frustrasi, atau penderitaan tanpa menjadi marah atau kesal. Ini adalah kebajikan yang menunjukkan kendali diri dan tahan diri bahkan di hadapan kesulitan. Mudah untuk frustasi dan kehilangan ketenangan ketika ketegangan meningkat, tetapi tetap tenang dan memperlihatkan kesabaran dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Dengan menjaga sikap yang tenang dan terkendali, Anda lebih mungkin menemukan solusi yang saling menguntungkan dan mencegah reaksi impulsif yang mungkin memperburuk ketegangan. Nomor 6. Pelajari menggunakan humor dengan bijak. Mengembangkan rasa humor dan kemampuan untuk menyemarakkan suasana dalam berbagai situasi adalah keterampilan interpersonal yang berharga yang dapat secara signifikan meningkatkan interaksi sosial dan profesional Anda. Sebuah lelucon atau komentar yang tepat waktu memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan, membentuk rasa persaudaraan, dan menciptakan suasana yang positif. Rasa humor, pada intinya, melibatkan kemampuan untuk menemukan hiburan, ironi, atau keanehan dalam berbagai situasi. Namun, itu harus digunakan dengan bijaksana. Sebaiknya berhati-hati terhadap prasangka dan fokus pada menyatukan orang, bukan memisahkan mereka. Pada saat yang sama, untuk sepenuhnya menghargai humor, penting untuk tidak mudah tersinggung atau tersinggung. Pelajari untuk melihat perspektif alternatif, pahami bahwa tidak semua hal dimaksudkan untuk diambil secara pribadi, dan hargai nuansa pandangan yang berbeda. Nomor 7. Kembangkan kompetensi budaya. Kompetensi budaya merujuk pada kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan menyadari lensa budaya Anda sendiri,
sambil secara bersamaan mengembangkan pengetahuan tentang praktik, nilai, dan keyakinan budaya lain. Dengan pemahaman ini, Anda akan dapat berkomunikasi lebih efektif dan menemukan kesamaan dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam. Ini tidak berarti Anda harus mengadopsi setiap kebiasaan atau praktik dari budaya tertentu. Ini tentang memiliki pendekatan terbuka dan penuh hormat yang mengakui dan menghargai perbedaan tanpa memaksa norma budaya sendiri. Nomor 8. Pahami dan hargai perbedaan generasi. Setiap generasi mengembangkan gaya dan preferensi mereka sendiri berdasarkan pergeseran budaya dan teknologi yang mereka alami saat tumbuh dewasa. Kesalahpahaman dapat muncul dengan mudah jika perbedaan ini tidak diakui. Misalnya, apa yang mungkin dianggap sebagai gaya komunikasi langsung oleh satu generasi mungkin dianggap informal atau bahkan tidak hormat oleh generasi lain. Mengenali dan memahami perbedaan ini tidak hanya memperkaya interaksi, tetapi juga merawat komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan harmoni di antara kelompok usia yang beragam, baik dalam konteks tempat kerja maupun masyarakat secara umum. Nomor 9. Ungkapkan rasa syukur dan akui kontribusi orang lain. Ini adalah praktik sederhana namun sangat berdampak yang melampaui sekadar kesopanan. Ketika Anda menyempatkan waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih, misalnya atas kerja keras seorang rekan, dukungan seorang teman, atau keterlibatan seorang anggota keluarga, Anda mengirimkan pesan kuat. Ini berkomunikasi bahwa Anda tidak hanya memperhatikan usaha orang-orang di sekitar Anda, tetapi juga sungguh-sungguh menghargai kontribusi mereka. Pengakuan ini berfungsi sebagai penguatan positif, mendorong individu untuk melanjutkan tindakan positif mereka sambil membentuk rasa validasi. Nomor 10. Tanamkan pola pikir pembelajaran terus-menerus. Di lanskap dinamis dunia yang terus berkembang, mereka yang merangkul pembelajaran sepanjang hayat tetap berada di depan. Baik itu dengan menguasai keterampilan baru, tetap up-to-date dengan tren industri, atau mengejar minat pribadi, komitmen untuk belajar tidak hanya memperkaya hidup Anda tetapi juga meningkatkan nilai Anda bagi orang lain. Anda menjadi adaptif, berpengetahuan, dan individu yang berkepribadian luas, mampu memberikan kontribusi berarti baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional Anda. Menyertakan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari Anda benar-benar dapat mengubah bagaimana Anda dilihat oleh orang lain. Saat Anda bekerja pada kualitas-kualitas ini, tetaplah termotivasi dengan fokus pada dampak positif yang dapat Anda berikan pada orang di sekitar Anda. Dengan komitmen dan kasih sayang, Anda akan memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam hubungan, komunitas, dan dunia. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan share dengan teman-teman Anda. Untuk video lain seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa klik lonceng pemberitahuan agar Anda mendapatkan pemberitahuan tentang posting kami berikutnya. Juga, untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video lainnya. Terima kasih sudah menonton.